Salam properti, sobat properti, selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan membawakan konten mengenai konsep pilot dan copilot. Nah, jadi gini saudara, memang di materi workshop Anda sudah diajarin skill untuk berburu lahan hotel, bagaimana menggandeng mitra pemilik tanah, ya. Kalau itu saya yakin hanya butuh keuletan, ketekunan, itu Anda pantang menyerah, Anda mungkin bisa mendapatkan hotel, ya. Ingat ritual minum kopi 50 kali, ingat doktrin mentalitas kita, Anda nggak boleh pantang menyerah. Ingat aturan bahwa negosiasi tidak harus tidak harus deal. Jadi kalau tidak menguntungkan ya Anda harus pergi lagi cari opportunity yang lain. Nah, katakanlah opportunity sudah di tangan. Nah, kalau Anda sudah ikut kelas workshop perguruan tinggi properti, Anda pasti sudah punya skill menghitung action plan, menghitung modal kerja, membuat bisnis plan. Ya, saya ulang, skill teknikalnya ada 3, yaitu membuat action plan, menghitung kebutuhan modal kerja, dan membuat bisnis plan. Anda pasti akan menguasai skill teknikal seperti itu. Cuma yang jadi masalah, biasanya Anda tidak punya jaringan atau Anda tidak bergaul dengan orang-orang yang status sosialnya itu sudah tinggi, paling enggak mereka udah level investor. Nah, saya paham keterbatasan Anda itu adalah di situ, jadi Anda kurang percaya diri atau Anda tidak tahu di mana Anda akan menggandeng investor. Nah, di kita ada konsep yang namanya pilot copilot. Jadi gini saudara, nah Anda posisinya adalah MPK, mitra pemilik keahlian. Ada MPM, mitra pemilik modal, ada MPT, mitra pemilik tanah. Anda itu adalah MPK, mitra pemilik keahlian. Nah, kalau Anda merasa belum mampu mencari investor, ya Anda harus bersinergi atau melempar opportunity ini kepada MPK yang lain. Nah, di komunitas kita sudah banyak alumni perguruan tinggi properti yang sudah punya jaringan investor. Ya, mereka cari modal 2, 3 M mampu, bahkan ada 5 M ke atas. Anda harus menyodorkan opportunity kepada mereka. Saya juga welcome saudara, artinya saya juga punya akses untuk mendapatkan investor. Nah, kalau Anda merasa kesulitan, katakanlah Anda sudah hotel, Anda tinggal bawa ke saya. Hari ini saya ada opportunity lahan 10 hektar Pak, di Bandung, di daerah sana misalkan ya, Arjasari. Nah, pokoknya sesuai dengan konsep hotel yang Pak Ari ajarkan. Nah, saya tidak bisa cari investor Pak. Ini bisnis plannya sudah saya hitung. Berapa? Bisnis plannya Pak, butuh modal 3,5 miliar. Potensi labanya itu Pak, ada 18 miliar. Nah, pemilik tanah itu cuma minta bagi hasil 15% Pak. Berarti masih ada sisa 85% buat kita. Kita itu artinya adalah miliknya MPM dan MPK. Tolong Pak Ari bisa bantu nggak carikan pemodal. Nah, katakanlah Anda tidak punya akses pemodal, saya carikan modal. Pemodalnya itu misalkan saya kasih laba 50%. Nah, 50% berarti saudara MPM dapat 50%, MPT dapat 15%, masih sisa 35%. Nah, 35% ini adalah bagian saya dan Anda. Kita ini MPK. Anggaplah saya ini MPK 1, Anda MPK 2. Nah, saya kasih istilah lagi, kalau ibarat kita itu mau menerbangkan pesawat, saya ini pilotnya, Anda copilot. Nah, cuma berarti kan bagian kita 35%. Nah, saya ngomong sama Anda gini. Ini ya, yang kerja Anda. Karena Anda yang menyodorkan opportunity, Anda yang akan jadi project manager, Anda yang harus in charge di situ ngawal proyek dari awal hingga akhir. Karena apa? Ini proyek Anda. Saya akan bertindak sebagai mentor. Saya akan mengawal Anda, membimbing Anda, menjadi tempat Anda bertanya kalau Anda ada masalah, ada kesulitan di dalam perjalanan proyek. Nah, jadi kira-kira seperti itu saudara. Nah, bagi hasilnya misalkan gini, kita kan ada 35, udah ya, saya 20%, Anda 15%. Kenapa ya? Karena Anda ini copilot, saya pilot ya. Anda harus rela. Yang penting, teori saya adalah, ya ini doktrin saya, make your first success story. Saya ulangin, make your first success story. Jadi Anda harus
mencetak success story Anda yang pertama. Anda belajar from A to Z, belajar dari awal hingga akhir, belajar dari konsep perencanaan, perizinan, terus kemudian pemasaran, terus kemudian produksi, teknik, keuangan, sampai dengan project selesai, bayar pajak, bagi laba, dividen, dan lain. Anda harus belajar. Kalau Anda sudah punya pengalaman seperti itu, next project value Anda sudah naik, kapasitas Anda sudah naik, dan mungkin di project kedua Anda udah nggak perlu lagi nyari saya, nggak perlu lagi minta saya jadi pilot dan Anda jadi co-pilot. Anda pasti sudah lebih percaya diri, jualan opportunity Anda, jualan bisnis plan Anda kepada MPM yang lain, pasti Anda, saya yakin bisa dapat ya. Jadi gitu saudara, jadi ini konsepnya. Anda harus rela berbagi. Untuk project pertama Anda, kalau Anda tidak bisa cari investor, Anda kasih ke MPK 1, Anda jadi MPK 2. Anda harus rela berbagi, Anda yang kerja keras sambil belajar. Jadi learning by doing, belajar tapi Anda dapat hasil ya. Kira-kira seperti itu konsepnya, supaya Anda tidak usah berkecil hati, nggak usah bingung, saya nanti cari opportunity percuma, nggak ada pemodalnya, nggak usah berkecil hati. Asal ada opportunity bagus, pasti ada MPM yang bersedia memodali proyek Anda. Begitu saudara-saudara, semoga apa yang saya jelaskan ini menjadi motivasi Anda dan bermanfaat. Salam properti.